Jarak antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia makin jauh. BLT itu menghina rakyat. Karena setiap ada pemilu BLT ditambah supaya rakyat diam. Banyak rakyat, petani nelayan yang melantarkan sawah dan perahunya karena menganggap udahlah terima BLT aja. Jadi kita dibius oleh BLT yang nggak seberapa. Apakah BLT cukup 600.000, 700.000? Tidak. Negara ini kaya raya karena kita ekspor bahan mentah kita. Dalam hitungan saya, setiap rakyat Indonesia berhak atas 25 juta sebulan dikasih pemerintah gratis. Karena yang dikumpulkan pemerintah, dia gali dari bumi kita. Dia panjat pohon sawit yang tumbuh dari lahan petani. Siapa yang memperoleh 25 juta itu? Bukan petani. Yang memperoleh 10 kali 25 juta, 1000 kali 25 juta, 1 juta kali 25 juta, hanya 4 orang yang disebut oligarki. Itu percepatan kekayaan pejabat publik, kemudian percepatan kesejahteraan para pejabat, itu persentasenya di atas rata-rata kenaikan upah. Sehingga yang terjadi lalu kemudian kekayaan tiga orang terkaya itu 3 kali lipat. Maka problem utama ya dari pemerintahan Presiden Jokowi ini adalah salah satunya kesenjangan. Sayang ya, Denny JA tidak mengadres kesenjangan ini. Yang diadres angka-angka yang menguntungkan Jokowi saja ya. Sehingga dengan 6 indikator tersebut Indonesia katanya di bawah pemerintahan Jokowi berhasil ya. Ya, saya dengan segala hormat mengatakan kalau opininya itu kemudian terkait dengan bisnis, ribet juga ya. Nah, kalau professional opinion ya kita bisa terima. Tapi kalau itu bagian dari campaign Jokowi ya, seperti juga yang disebutkan poll tracking misalnya, wah itu bermasalah juga ya. Jadi sahabat sekalian, itu satu fenomena yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, bahwa kenapa kemudian sekarang pejabat mau menjadi menteri, mau menjadi pejabat publik, pengusaha maksud saya. Karena sederhana, mereka bukan lebih miskin ketika mendapatkan jabatan publik, malah lebih kaya. Karena iklim bisnis kita kan masih sontoloyo. Iklim bisnis kita masih ditentukan pada afiliasi politik dan jabatan-jabatan politik. Itu persoalannya. Makanya kemudian cukong di belakang layar, orang-orang terkaya tersebut selalu senantiasa cawe-cawe dalam baik pemilihan presiden maupun gubernur, bupati, wali kota. Karena dia tahu ya, orang paling hebat nomor 1 itu adalah mereka yang bisa mengendalikan kekuasaan. Ini ada berita menarik yang harus kita angkat ya, yaitu 4 menteri terkaya Jokowi terafiliasi bisnis tambang. Menteri tambah kaya saat menjabat ya, siapakah dia? Nah, nanti akan kita spill. Beritanya ada di Tempo ya kalau tidak salah. Ini ya, Chelios T2, 4 menteri terkaya kabinet Indonesia Maju terafiliasi bisnis tambang. Siapakah dia? Oke, kita bacakan ya. Yang jelas tambah kaya menjadi menteri ya, ada kekayaannya berlipat-lipat. Center of Economic and Law Studies Chelios mengungkapkan keterlibatan 4 menteri terkaya dalam kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dalam bisnis tambang. Kekayaan yang dimiliki oleh 4 menteri tersebut setara dengan 54% total kekayaan seluruh menteri dalam kabinet. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, total kekayaan keempatnya mencapai lebih dari 13,36 triliun atau setara dengan 54,24% total kekayaan dalam kabinet. Bunyi laporan Chelios yang bertajuk pesawat jet untuk si kaya, sepeda untuk si miskin tersebut. Keempatnya berdasarkan laporan Chelios terafiliasi dengan bisnis tambang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam salah satu usaha tambang terbesar di Indonesia,
yaitu PT Adaro Energi. Sandiaga terlibat langsung sebagai salah satu pemilik, sementara Erik terafiliasi lewat kakak kandungnya Garibaldi, Boy Thohir, yang menjadi salah satu pemilik perusahaan. Ya, ini juga yang namanya masuk dalam disebut-sebut dalam saham Telkom ke GoTo ya. Sedangkan dua menteri lainnya, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih ya, yaitu Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, juga merupakan pemilik langsung dari dua perusahaan tambang. Prabowo memiliki Nusantara Group dan Luhut di sisi lain bergeliat di PT Tobas Sejahtera. Namun dua perusahaan ini memiliki kapasitas yang relatif lebih kecil dibandingkan perusahaan tambang lainnya seperti PT Adaro Energi, PT Bumi Resources, Sinarmas Mining Group, PT Indika Energi hingga PT Bayan Resources. Ya, ini milik konglomerat tambang yang sudah lama ya. 4 menteri tersebut dikatakan memiliki kekayaan di atas 1 triliun. Mereka Sandiaga dengan kekayaan 7,97 triliun. Ini coba cek sebelum jadi menteri berapa kekayaan Sandiaga Salahuddin Uno ya. Kemudian ada Erik Thohir yang memiliki kekayaan 2,3 triliun. Prabowo Subianto yang memiliki kekayaan 2,04 triliun, serta Luhut yang kekayaannya mencapai 1,04 triliun ya. Jadi wajar kalau orang mau ikut ke Prabowo semua ya. Duitnya banyak, kekuasaannya ada ya. Maka akan menjadi presiden terkaya ya. Chelios juga mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun kepemimpinan Jokowi, rombongan pejabat publik sedikitnya telah mengalami peningkatan kekayaan tahunan sebesar 8,61%. Hal ini jauh mengungguli kenaikan tahunan upah pegawai secara nasional yang hanya berkisar 5,51%. Ini baru persentase loh, kita bilang belum angka absolutnya. Kekayaan naik 8% dari Sandiaga Uno itu berapa ratus miliar ya. Adanya temuan ini menurut Chelios menjadi bukti ketidakadilan ekonomi di mana pejabat publik telah menikmati kesejahteraan lebih cepat daripada masyarakat kebanyakan. Laporan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tidak terdistribusi secara merata. Sejak 2020, kekayaan 3 orang terkaya telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%. Ujar Direktur Eksekutif Chelios Bima Yudhistira Adinegara pada Rabu 25 September 2024. Ya, luar biasa ya. Nanti kita undang Bima Yudhistira ya untuk mengungkapkan fakta dan data-data ini. Jadi sobat era sekalian, ya itulah ya yang terjadi di republik kita ini ya. Yaitu percepatan kekayaan pejabat publik, kemudian percepatan kesejahteraan para pejabat itu persentasenya di atas rata-rata kenaikan upah. Sehingga yang terjadi lalu kemudian kekayaan 3 orang terkaya itu 3 kali lipat. Maka problem utama ya dari pemerintahan Presiden Jokowi ini adalah salah satunya kesenjangan. Sayang ya, Denny JA tidak mengadres kesenjangan ini. Yang diadres angka-angka yang menguntungkan Jokowi saja ya. Sehingga dengan 6 indikator tersebut Indonesia katanya di bawah pemerintahan Jokowi berhasil ya. Ya, saya dengan segala hormat mengatakan kalau opininya itu kemudian terkait dengan bisnis, wah ribet juga ya. Nah, kalau professional opinion ya kita bisa terima, tapi kalau itu bagian dari campaign Jokowi ya, seperti juga yang disebutkan poll tracking misalnya, wah itu bermasalah juga ya. Jadi saudara sekalian, itu satu fenomena yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, bahwa kenapa kemudian sekarang pejabat mau menjadi menteri, mau menjadi pejabat publik, pengusaha maksud saya. Karena sederhana, mereka bukan lebih miskin ketika mendapatkan jabatan publik, malah lebih kaya. Karena iklim bisnis kita kan masih sontoloyo.
iklim bisnis kita masih ditentukan pada afiliasi politik dan jabatan-jabatan politik. Itu persoalannya. Makanya kemudian cukong di belakang layar, orang-orang terkaya tersebut selalu senantiasa cawe-cawe dalam baik pemilihan presiden maupun gubernur, bupati, wali kota. Karena dia tahu, ya, orang paling hebat nomor satu itu adalah mereka yang bisa mengendalikan kekuasaan. Itu baru nomor satu. Itulah para cukong, ya, para oligarki, 9 naga. Nah, yang kedua adalah pejabat sekaligus pengusaha. Level mereka di bawah. Jadi sobat era sekalian, kalau misalnya Prabowo Subianto berkali-kali mengungkapkan kekesalannya, ya, terhadap dominasi ekonomi, katakanlah orang-orang terkaya di Republik Indonesia ini, bahkan dengan bahasa yang gemas sekali pernah saya dengar, enak saja, ya. Nah, dengan kata enak saja itu dia menunjukkan kegemasan. Kok bisa kekayaan alam Indonesia ini dikuasai oleh katakanlah mereka-mereka itu. Mereka itu untuk distingsi, ya. Pertanyaannya adalah, ini kekesalan seorang warga negara, seorang patriot, atau orang yang menjadi pesaing bisnis mereka? Karena kita juga harus tanyakan secara jeli. Ya kan? Karena kalau misalnya kekesalan ini karena dalam rangka persaingan bisnis, maka masing-masing orang itu ada levelnya. Ada level persaingan bisnis kelas atas. Prabowo mungkin masuk di sana. Luhut masuk di sana. Jadi ini persaingan bisnis kelas triliunan. Ya. Lalu level persaingan bisnis kelas menengah. Baru main ratusan miliar barangkali bisnisnya. Kemudian level persaingan bisnis kelas bawah, ya mungkin cuma sampai puluhan miliar saja. Nah, di antara 3 saf ini, bawah bisnis, ya, bawah, tengah, dan atas, semuanya membutuhkan afiliasi dengan kekuasaan, ya kan? Makanya teman saya Kodari berbisnis, dia ini termasuk bisnis kelas bawah, ya kan? Ya, mungkin bisnis yang melibatkan puluhan miliar. Tapi banyak kan bagi kita yang cuma pengamat kutu kupret seperti ini yang tidak memiliki lini bisnis apapun, kan? Ada pengamat yang kemarin juga yang mengeluarkan opini baik terhadap Jokowi, bisnis juga. Kemarin ketika saya bertemu di Indonesia Lawyers Club, ya, pendukung pemerintahan, bisnis juga, ya. Nah, itu bisnis, saya tidak tahu skillnya di mana, ya. Tapi mereka adalah kelompok-kelompok bisnis. Jadi mulai dari bawah, menengah, sampai atas, ya kan? Atau kalau mau distratifikasi lagi, ada menengah atas, ada menengah bawah, ya kan? Itu misalnya kalau mau distratifikasi. Tapi kalau mau, ya udah bawah, mungkin kelas bisnisnya kelas puluhan triliun. Kalau cuma ratusan juta, puluhan miliar, nggak usah dihitung tuh. Kalau cuma sekedar bisnis di bawah itu puluhan miliar, ratusan miliar, dan triliunan, ya. Begitu sobat era sekalian. Coba kita lihat lagi kemarin soal yang terkait dengan kepuasan pemerintahan Presiden Jokowi yang saya spill, ya, untuk membantah, paling tidak menurut versi Refli Harun channel ini, ya, bukan versi siapa-siapa, ya. Nanti dimuat lagi. Apakah Anda puas dengan kinerja Jokowi? Ini sudah 103 ribu orang yang voting, ya. Puas tuh 5%, sangat puas 2%, tidak puas 13%, sangat tidak puas 77%, dan tidak tahu 3%. Jadi angkanya, ya, menaik sedikit lah untuk yang puas dan tidak puas dan sangat puas. Tapi angka persentase ditambahkan tidak puas 13 dan sangat tidak puas 77, itu angkanya 90% sendiri, bro. 90% orang menyatakan tidak puas dengan Jokowi, 77% diantaranya mengatakan sangat tidak puas, ya. Apakah dan ini bukan direkayasa, ya, tetapi sesuatu yang
dengan sendirinya muncul. Jadi di spill lagi ya, ditaruh lagi karena kemarin angkanya masih 65. Jadi satu hari saja kita buat itu dan 103.000 yang berpartisipasi dan angka puas tidak puasnya itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi begitu ya sobat era sekalian. Coba kita bacakan soal menteri-menteri terkaya ini ya dan juga bagaimana ekonomi Indonesia ke depan. Coba kita nanti hubungi Bima Yudhistira apakah dia mau ke RH Channel atau tidak untuk kita bicara mengenai temuan Chelios tersebut ya. Hadir pertama, support abangku Nur Aziza, sehat selalu Bang RH. Aku hadir kedua, kenapa tidak ada Rocky Gerung di ILC kemarin Bung Refli? Mana saya tahu. Ente pikir setiap saat harus ada Rocky Gerung diskusinya ya. Di iNews, di ILC dan lain sebagainya. Sama seperti orang mengatakan kenapa tidak ada saya di iNews ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bung Refli Harun. Kok pas Jumatan Bang Era jadi nggak bisa nyimak nih. Oh iya ya, waktu Indonesia sebelumnya sudah Jumatan. Oke, sebentar lagi nggak apa-apa, setelah ini kan bisa disimak. Assalamualaikum Kando Refli, semoga tetap istiqomah ya, sehat sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, izin ikut nyimak, semoga channel Bang RH tetap berjaya di udara, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Bung RH. Luhut Bahlul, maksudnya apa nih? Kok nulis Bahlil ya? Erik Sandiaga. Bung Refli, Mr. T apa kabar? Kapan segera diusut? Mr. T itu siapa? Oh, yang disebutkan Benny Ramdhani dulu ya. Kulik terus Bang RH, semuanya ada hisapnya. Orang cerdas berpikir akan bagaimana matinya dan bagaimana kelak akhiratnya. Emang sejak presidennya Sri Mulyono, kekayaan alam Indonesia milik pribadi dia dan antek-anteknya. Berarti Pak Jokowi lebih kaya dong. I don't know exactly ya. Yang pasti LBP. Bisnis tambang, Blok Medan, proyek warehouse Medan, usut tuntas Pandora kasus lainnya di kota Medan. Mereka semua jadi mesin ATM-nya Mulyo Raono dan penyembah utama Mulyo Raono. Mumpung lagi ikut penguasa cari keuntungan, rezim Mulyono sukses mensejahterakan para pembantunya, sementara rakyat makin diperas. Benar-benar keadilan sosial bagi seluruh antek-anteknya. ILC tanpa Rocky Gerung sama artinya sayur tanpa garam. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi tetap sayur kan, yang paling penting ya. Yuk jangan lupa bonus new membernya 100% tanpa gebet apa ya. Oke, nanti kita lihat ya. Paling kaya tetap Mulyono ya, kita nggak tahu ya. Jadi sobat era sekalian, ya wajarlah karena ada kekuasaan dan juga banyak cuannya. Itulah intinya si Bro Refli Harun. Ya saudara sekalian ya, yang saya ingin katakan adalah ya, kita berharap pada pemerintahan sekarang, kepada Prabowo Subianto. Tapi jangan lupa, dia adalah salah satu lambang ketidakadilan di pemerintahan Presiden Jokowi. Nah ini juga persoalan kan. Mungkinkah ya Prabowo lepas semua dari interest bisnisnya dan hanya berpikir tentang untuk Indonesia? Ya, rela nggak dia sesuai dengan sumpah dia tidak lebih kaya ketika tidak lagi menjabat, atau selama menjabat kekayaannya justru digunakan untuk kemaslahatan Republik Indonesia, bukan untuk keuntungan perusahaannya. Karena operator bisnisnya, ya kan, manajer bisnisnya akan mengatakan this is the time Pak untuk menambah kapitalisasi kita, untuk kick out him atau kick out them. Bapak harus menjadi to be number one. Seperti halnya dulu ada menteri yang begitu jadi menteri langsung nomor 1 Pak kekayaannya. Nah kalau itu yang terjadi ya gawat kita. Itu baru faktor Prabowo Subianto. Kan nggak mungkin kekayaan Prabowo ini kemudian lalu dengan Hasim Joy Hadikusumo bagaimana, dengan keluarga lainnya bagaimana, kan
kekayaan yang 2 triliun itu pasti tidak dengan Hasyim. Hasyim jauh lebih kaya dibandingkan itu. Jadi saudara sekalian, kita warning ini bukan karena kita nggak suka. Karena kita cinta Republik ini dan ingin ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi seluruh pejabat-pejabat publik yang ada. Karena itu, kalau orang mengatakan Prabowo selesai dengan dirinya, buktikan dengan cara tidak mengurusi bisnisnya, dan betul-betul mengabdi kepada masyarakat. Dan tidak ada yang namanya business interest di dalam kekuasaan. Nanti orang mengatakan, wah saya serahkan pada profesional. Ya para profesionalnya bawa-bawa nama Prabowo semua. Ya sama aja bohong. Nggak ada yang berani nanti ya pihak-pihak lain ya. Dan belum lagi kalau kita bicara bisnis-bisnis gelap tambang itu. Yang selalu selain ada yang melibatkan cukong, juga melibatkan aparat. Udahlah itu kan jadi rahasia umum. Melibatkan aparat baik TNI maupun Polri. Cuma ya ini nggak pernah diselesaikan. Karena dia juga yang melakukan pengusutan. Kita hanya bisa menduga-duga. Dan kalau kita menyebutkan secara eksplisit, kita duluan yang masuk penjara, bukan koruptornya yang masuk penjara. Jadi hal seperti ini mudah-mudahan menjadi perhatian Prabowo Subianto, ya, Presiden terpilih. Dan saya yakin beliau very aware, sangat tahu, sangat menyadari hal seperti ini. Tahu betul ya, pengetahuan dia jauh lebih hebat dibandingkan siapapun di Republik ini saat ini soal bisnis-bisnis ilegal, soal bisnis-bisnis tambang dan lain sebagainya. Ya, dia tinggal perintahkan untuk penegakan hukum yang adil dan baik. Tapi mau nggak dia nebas semua orang? Mungkin dia akan menebas bisnis keluarganya sendiri, menebas bisnis orang kepercayaannya, bahkan menebas bisnis dirinya sendiri untuk mewujudkan sebuah tata kelola Indonesia yang lebih baik within 5 years in his presidency. Kalau tidak ya sudah Pak, omong-omong aja, omong-omong saja. Kita hanya mendapatkan presiden yang juga omong-omong ya, gitu. Atau presiden yang akhirnya menyerah, pasif. Ya, menyerahkan pada mekanisme pasar seolah-olah pasar itu bergerak sempurna. Enggak, Pak. Pasar tidak bergerak sempurna. Pasar itu bergantung pada